Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Basepin Aldian Syahputra dengan nomor induk mahasiswa 2302030014 dari program studi Sistem Informasi kelas 5A1. Di sini saya akan melakukan klasifikasi diabetes menggunakan algoritma Support Vector Machine atau SVM dengan beberapa proses pembangunan model. Yang pertama yaitu data understanding, yang kedua data cleaning, yang ketiga exploratory data analysis atau EDA, yang keempat data preparation, dan yang terakhir yaitu modeling. Sebelum melakukan proses pembangunan model, di sini saya akan mengimport beberapa library yang akan digunakan seperti Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, dan model SVM dari sklearn, serta hasil evaluasi yaitu confusion matrix, accuracy score, dan classification report. Lalu saya akan mengimport data menggunakan read CSV menggunakan dataset diabetes yang memiliki atribut jumlah kehamilan, glukosa, tekanan darah, tebal kulit, insulin, BMI, presentasi diabetes, umur, dan yang terakhir sebagai label adalah luaran dengan angka 1 yang berarti terdiagnosis diabetes dan angka 0 yang berarti terdiagnosis negatif diabetes. Lalu masuk ke proses pertama yaitu data understanding. Di sini saya akan melihat ada berapa banyak data dan atribut yang ada pada dataset. Setelah di running, dataset diabetes memiliki 768 data dengan 9 atribut. Lalu dengan DF info, saya akan melihat tipe data yang digunakan oleh atribut pada dataset diabetes. Pada dataset diabetes ada 2 tipe data float dan ada 7 tipe data integer. Tipe data float itu adalah atribut BMI dan presentasi diabetes. Lalu saya ingin melihat nilai-nilai penting yang ada pada beberapa atribut seperti jumlah kehamilan, tekanan darah, umur, dan BMI. Pada atribut jumlah kehamilan, nilai maksimal yaitu terdapat 17. Pada atribut tekanan darah yaitu 122. Pada atribut BMI yaitu 67. Dan pada atribut umur paling maksimal yaitu 81, yang berarti pada dataset diabetes umur 81 lah yang paling tua. Terus saya ingin melihat kuantitas pada atribut luaran. Pada atribut luaran, pada angka 0 atau yang negatif diabetes, di sini sebanyak 500, sedangkan angka 1 atau yang terdiagnosis diabetes ada sebanyak 268. Masuk ke cleaning data. Di sini saya akan menghapus missing value menggunakan is_null. Setelah di running, semua dataset menghasilkan angka 0 yang berarti tidak ada missing value pada dataset ini. Lalu saya akan mencek apakah ada data yang terduplikasi. Setelah di running, muncul angka 0 yang berarti tidak ada dataset atau atribut atau data yang terduplikat. Masuk ke exploratory data analysis atau EDA.
Di sini grafik distribusi umur pada umur 20 sampai belum menyentuh 30, frekuensinya tinggi sekali, menyentuh angka 300. Sedangkan umur yang paling tinggi atau 80 hanya sangat sedikit atau mungkin hanya muncul beberapa kali. Yang berarti dapat disimpulkan dari data diabetes ini lebih cenderung ke didominasi oleh umur 20 atau bahkan sebelum menyentuh 30. Lalu lanjut ke persentase diabetes dan non-diabetes. Angka 0 lebih mendominasi daripada angka 1. Angka 0 dengan persentase 65,1%, sedangkan angka 1 34,9%. Yang berarti dapat disimpulkan bahwa yang terkena diabetes itu sangat atau lebih sedikit ketimbang yang non-diabetes. Lanjut ke preparation data. Di sini akan dilakukan splitting data, yang mana X akan mengecualikan atribut luaran, sedangkan Y hanya akan menggunakan atribut luaran. Setelah ditampilkan, baris X itu masih sama, yaitu 768, dan atributnya yaitu 8. Dan Y karena hanya menggunakan atribut luaran juga tetap sama, yaitu 768. Lalu akan dilakukan standarisasi menggunakan scalar, yaitu scalar sama dengan standar scalar, scalar fit, scalar data sama dengan scalar transform. Lalu selanjutnya dilakukan atau pemisahan split data, pemisahan data, yaitu X train, X test, Y train, Y test sama dengan train test, split, X, Y test. Size yaitu 0,2 yang berarti 20% untuk data testing dan sisanya untuk data training. Lalu yang terakhir modeling. Di sini akurasi yang dihasilkan menggunakan SVM yaitu sebesar 75%, atau lebih tepatnya 75,32%. Lalu F1 skornya untuk kelas 0 atau terdiagnosis negatif diabetes itu sebesar 81%, dan untuk kelas 1 atau yang terdiagnosis diabetes itu 65%. Jadi hasil evaluasi menunjukkan bahwa model SVM ini sudah cukup baik untuk mengklasifikasikan diabetes. Lalu untuk confusion matrix, di sini untuk kelas 0 sebanyak 80 data terprediksi benar oleh model. Lalu untuk kelas 1 yang terdiagnosis diabetes itu sebanyak 36 data diprediksi benar oleh model. Lalu untuk kelas 0 sebanyak 19 data yang diprediksi salah oleh model. Dan sebaliknya untuk kelas 1 yang terdiagnosis diabetes ada sebanyak 19 data yang diprediksi salah oleh model. Maka secara kesimpulan, model lebih kuat dalam mengenali kelas yang tidak terkena diabetes. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.